Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai suatu hal yang penting. Jadi sebelumnya oleh dokter sebelumnya kita sudah diberitahu bahwa renta dan juga otot itu dapat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama aktivitas fisik dan yang kedua yaitu nutrisi. Dalam kesempatan pada hari ini kita akan membahas mengenai aspek nutrisinya, yaitu vitamin D. Jadi saya Ziyadi Ahmad akan membahas mengenai vitamin D untuk lansia. Apa sih manfaat vitamin D? Yang pertama, dapat mencegah menurunnya kekuatan otot di tangan maupun di kaki, yang biasanya terjadi pada lansia. Dari data Inalas yang kemarin, kita tahu bahwa hampir 100% lansia kekuatan otot tangan dan kakinya sudah mulai menurun seperti itu. Yang kedua yaitu mengurangi risiko resistensi insulin yang biasanya terjadi pada pasien-pasien diabetes mellitus. Jadi diharapkan ketika mengonsumsi vitamin D, kondisi diabetes mellitusnya menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu mengurangi risiko obesitas, jadi BMI-nya normal. Yang terakhir yaitu dapat mengurangi risiko sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu meliputi tekanan darah yang tinggi, gula darah yang tinggi, terus profil lemak yang buruk dan juga menumpuknya lemak di sekitar perut itu ya, buncit kalau istilahnya. Apa sih dampak kekurangan vitamin D? Jadi kekurangan vitamin D ini dapat menyebabkan beberapa hal seperti itu. Yang pertama, sarkopenia. Sarkopenia per definisi merupakan menurunnya massa otot, kekuatan otot, dan performa fisik. Jadi massa otot itu dapat dilihat dari BIA yang biasanya kita ukur. Dan kemudian kekuatan otot kita ukur melalui hand grip, dan performa fisik biasanya Bapak dan Ibu disuruh untuk melakukan tes duduk berdiri sebanyak 5 kali. Kemudian pada akhirnya juga dapat menyebabkan renta secara fisik. Jadi secara fisik itu meliputi seperti kelemahan, jadi dalam sebulan ini lebih jadi capek daripada sebelumnya. Kemudian untuk kecepatan berjalannya menurun dan lelah terus-menerus. Kemudian berat badannya mengalami penurunan karena hal yang tidak jelas gitu, tiba-tiba turun aja. Kemudian aktivitas fisiknya menurun seperti itu. Jadi dulu kita dapat jalan jauh berapa kilo, sekarang nggak bisa. Atau naik tangga sudah ngos-ngosan seperti itu. Jadi itu adalah dampak dari kurangnya vitamin D. Apa sih sumber vitamin D? Ya salah satunya yaitu sinar matahari. Jadi kita makan sumber vitamin D itu kondisinya vitamin D-nya belum aktif. Jadi perlu untuk diaktifkan oleh matahari. Gimana caranya biar matahari ini dapat mengaktifkan vitamin D secara optimal, yaitu disarankan berjemur di pagi hari antara jam 9 sampai jam 11 pagi gitu. Cukup 15 sampai 30 menit 3 kali dalam seminggu. Jadi nggak perlu berjemur aja, jadi bisa dibarengi dengan aktivitas fisik yang lain seperti jalan kaki, berkebun gitu. Yang penting terkena sinar matahari. Jangan lupa ya 3 kali dalam seminggu 15 sampai 30 menit. Dianjurkannya yang paling bagus itu jam 9 sampai jam 11 pagi. Adapun manfaat berjemur selain meningkatkan produksi vitamin D itu ada banyak. Jadi tadi kan vitamin D ketika kita makan belum aktif, terus nanti ketika kita berjemur itu baru aktif kan. Terus kemudian yang kedua itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi banyak sekali riset yang membuktikan bahwa konsumsi vitamin D dibarengi dengan berjemur itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi pasien itu nanti jarang untuk sakit gitu. Kemudian yang terakhir mengurangi risiko depresi karena memperbaikinya hormon-hormon di dalam tubuh kita. Terus vitamin D itu dapat didapatkan dari mana? Yang pertama yaitu bisa mengonsumsi suplemen vitamin D. Untuk lansia sendiri dosisnya itu cukup 1000 sampai 2000 international unit atau sekitar 25 sampai 50 mikrogram. Tapi untuk lansia berusia 70 tahun itu cukup 800 IU per hari saja. Jadi batas maksimumnya ada tuh. Jadi tidak boleh terlalu rendah dan tidak boleh terlalu tinggi. Jadi batas maksimumnya untuk lansia itu
hanya 4.000 IU atau sekitar 100 mikrogram. Nah, kan tadi suplemen. Terus apa sih makan makanan atau minum minuman yang biasa kita konsumsi yang mengandung banyak vitamin D? Yang pertama yaitu susu. Jadi susu kan murah ya, bisa didapatkan dengan mudah gitu. Bisa beli di supermarket atau minimarket seperti itu atau di pasar bahkan. Kemudian yang kedua yaitu kuning telur. Itu banyak mengandung vitamin D ternyata. Kemudian ikan-ikan di laut, terutama ikan tuna, ikan salmon, dan ikan makarel. Kemudian minyak hati ikan kod. Jadi banyak tuh kalau sama bapak dan ibu ingin mendapatkan asupan vitamin D yang tinggi itu dapat kita beli minyak ikan gitu di apotek biasanya banyak. Kemudian jamur. Jamur ini baik dikonsumsi kalau sama kuantitasnya atau jumlahnya cukup gitu, jadi nggak terlalu banyak karena jamur itu juga banyak mengandung asam urat gitu. Jadi jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kemudian hati sapi ternyata banyak tuh mengandung vitamin D. Tapi perlu diperhatikan kan tadi selain jamur yang banyak mengandung asam urat itu jeroan juga banyak mengandung asam urat, yaitu hati sapi. Jadi jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Mungkin yang dari makanan-makanan ini yang paling mudah untuk kita dapatkan seperti susu, kuning telur, dan juga minyak hati ikan kod itu. Karena relatif murah daripada makanan-makanan yang lain dan juga relatif lebih aman. Gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai vitamin D. Tadi kita sudah membahas mengenai manfaatnya, kemudian makanan apa yang banyak mengandung vitamin D dan juga manfaat sinar matahari terhadap vitamin D. Kalau ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa mengajukannya di kolom chat grup WA-nya, nanti akan dibalas oleh dokter-dokternya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.